seperti anak-anak yang lain. Alhamdulillah ya. Oke. Tuhan mas coba bisa. Namaku Tubagus Al-Qadri. Teman-teman, panggil aku TB saja ya. Aku tidak pernah membayangkan, akhirnya aku bisa bergerak sebebas ini. Mengayuh sepeda berkeliling lapangan, sambil menikmati udara sore. Atau bermain bersama teman-teman, tanpa harus takut besok bisa bertemu lagi atau tidak. Ya, aku bersyukur sekali bisa melakukan apa yang aku mau. Coba teman-teman bayangkan, kalau tiba-tiba badan ini harus diam dan tidak bisa melakukan apapun. Badan terasa sangat lemas dan hanya bisa tidur-tiduran di kasur seperti ini. Seluruh badan juga terasa sakit rasanya dan kamu tidak bisa menolak rasa sakitnya. Aku pernah merasakannya, teman. Rasanya tidak enak sekali. Tapi semua itu sudah bisa kulewati. Dan hari ini aku mau berbagi cerita tentang perjuanganku melewati semua rasa sakit bersama kedua orang tuaku. Kota hujan. Teman, ada yang tahu julukan untuk kota apa itu? Ya, benar sekali. Bogor disebut kota hujan. Mungkin karena sering turun hujan di kota ini di sepanjang minggu atau hari. Nah, kalau yang menjulang tinggi ini salah satu simbol kota Bogor, yaitu Tugu Kujang, teman. Tugu Kujang berdiri tegak di simpang Jalan Raya Pajajaran, Otista, dan Baranang Siang. Dekat dengan kebun raya Bogor juga. Satu lagi nih yang menjadi simbol kota Bogor, Lawang Salapan atau Gerbang 9. Bangunan ini memiliki 9 pintu dan 10 tiang, teman. Bagus sekali ya. Kegiatan di kota ini tidak pernah berhenti. Dari subuh sampai malam, rasanya orang Bogor selalu saja sibuk. Apalagi angkutan umumnya nih, teman. 24 jam lalu lalang. Tidak heran deh kalau Bogor juga dapat julukan sebagai kota 1000 angkot. Dan disinilah aku tinggal, teman. Jika teman-teman lihat, aku tidak seperti orang yang sakit ya. Aku sama seperti teman-teman yang sehat kan. Kalau kata ibuku, wajahku selalu terlihat ceria. Dulu aku mengalami sakit leukemia, teman. Tapi sekarang aku sudah dinyatakan sehat. Dan pejuang kanker atau survivor cancer sudah menjadi julukanku. Aku jelaskan sedikit ya. Survivor cancer adalah orang menderita kanker yang sedang menjalani terapi kanker atau sudah selesai terapi. Alhamdulillah, aku sudah selesai terapi 3 tahun yang lalu. Dokter bilang aku terkena leukemia atau kanker darah saat aku berumur 3 tahun. Oh iya, aku jelaskan dulu ya pada teman-teman apa itu leukemia. Jadi teman, tubuh kita ini memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Tapi penderita leukemia atau kanker darah, tubuhnya lebih banyak memproduksi sel darah putih daripada sel darah merah, sehingga mengganggu fungsi tubuh dalam melawan infeksi. Penyakit leukemia bisa terjadi karena banyak hal, teman. Bisa karena faktor keturunan, zat kimia, virus, atau radiasi.
Nah, kalau gejalanya itu seperti sering demam tinggi malam hari, muka pucat, sakit-sakit pada tulang, berat badan turun, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun jumlah penderita kanker di dunia meningkat sekitar 6,25 juta orang. Setiap tahunnya, angka kanker pada anak terus meningkat. Jumlahnya mencapai 110 sampai 130 kasus per 1 juta anak per tahun. Sedangkan di Indonesia, kanker pada anak-anak kira-kira ada 11.000 kasus per tahun. Sedih sekali ya teman, di Indonesia masih banyak anak yang menderita kanker sepertiku. Aku dan teman-teman yang menderita kanker sedang berjuang untuk hidup. Biasanya teman-teman yang menderita kanker sepertiku pasti akan kehilangan helai demi helai rambut kami karena efek pengobatan seperti kemoterapi teman. Kalau di kemoterapi, obat akan dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik. Kemoterapi dilakukan tidak hanya 1 kali, tapi berulang kali dan waktunya sangat lama teman. Contohnya seperti aku. Aku kemoterapi mulai tahun 2013 sampai 2015. Aku juga pernah botak nih teman. Sama seperti teman-teman kita di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau disingkat YKKI ini. Kegiatan pagi di rumahku tidak terlalu sibuk teman. Biasanya, ibu akan membangunkanku jam 5:30 pagi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Selama aku mandi, ibu akan menyiapkan sarapan pagi untukku, kakak, dan juga adikku. Untuk sarapan pagi, biasanya cukup nasi dan telur saja. Aku sudah merasa kenyang kok. Berangkat. Iya. Nanti jangan lari-lari ya. Jalan-jalannya jangan sembarangan. Ingat ya, kalau Bu Guru nasehatin dengerin ya. Belajarnya yang rajin. Aku berangkat sendiri ke sekolah teman. Jarak rumah dan sekolahku memang tidak terlalu jauh. Cukup dengan jalan kaki saja. Tapi tetap harus hati-hati karena menyeberang jalan raya. Sekolahku letaknya di belakang Pasar Gunung Batu Bogor, teman. SD Negeri Purbasari namanya. Sekarang ini aku duduk di kelas 3 SD. Di hari ini ibu timbang sama diukur tinggi badan. Tingginya kan mau dibagi rapot. Pada siap ya, dibuka sepatunya. Wah, jadwal kami menimbang berat badan dan tinggi badan kami juga akan diukur teman. Data ini diperlukan untuk mengisi data di rapot kami. Bu Emma lanjut membagikan nilai ujian kami nih teman. Mas. Duh, aku jadi deg-degan nih. Nilai ujianku berapa ya? Semoga nilainya bagus ya teman. Giliran nama aku yang dipanggil nih teman. Syukurlah aku mendapat nilai 80. Ternyata ada beberapa jawabanku yang salah. Di rumah, aku harus belajar lagi nih, supaya kalau ada ujian lagi, aku bisa mendapatkan nilai 100.
Ibuku hanya ibu rumah tangga biasa, teman. Biasanya, ibu melakukan pekerjaan rumah sendiri, seperti mencuci baju. Kalau ayahku bekerja di pabrik, teman. Pabriknya ada di daerah Cilengsi. Ayah biasanya berangkat kerja saat hari masih gelap alias subuh, teman. Rumahku tidak terlalu besar, teman. Di rumah aku juga tinggal dengan nenek. Untuk menambah penghasilan, kami juga membuka loket pembayaran listrik dan warung internet atau warnet loh. Nah, aku mau membahas hasil ujianku tadi dengan ibu, mencari tahu di mana kesalahanku. Jadi, saat ujian berikutnya, aku tidak akan salah menjawab soal lagi. Ibu selalu sabar saat mengajariku belajar nih, teman. Ibu selalu bilang, kalau aku harus memahami semua pelajaran, teman, baik yang aku suka ataupun tidak. Setiap sore, biasanya aku dan kakak pergi ke Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, teman. TPA kami tidak jauh kok dari rumah. Inilah musolanya. Wah, teman-temanku sudah datang tuh. Kelas TPA aku dan kakak berbeda, teman. Karena tingkat belajarku dan kakak juga berbeda. Hari ini di kelasku akan diajarkan membaca Iqra. Kami akan dipanggil satu persatu ke depan dan membacakan Iqra di depan ibu guru. Selain itu, kami juga belajar bacaan sholat, teman. Kami akan mempraktikkan sholat secara berjamaah. Dan bu guru akan mengamati bacaan sholat kami. Apakah sudah benar atau masih ada yang kurang tepat? Walau aku sudah selesai terapi, tapi aku masih harus dicek ke dokter setiap 6 bulan sekali, teman, untuk mengontrol sel kanker di tubuhku. Apakah sudah hilang atau muncul lagi? Yuk, siap-siap. Kalau mau ke rumah sakit, aku dan ibu harus berangkat subuh-subuh sekali sebelum azan subuh berkumandang. Dan ayahku pun belum berangkat kerja, teman. Kalau tidak berangkat pagi, bisa sampai siang di rumah sakit. Nanti antrian dokternya lebih lama lagi deh. Aku dan ibu harus naik angkutan umum ke stasiun Bogor nih, teman. Karena perjalanan kami ke rumah sakit menggunakan kereta rel listrik atau KRL. Walau masih subuh, sudah banyak orang saja nih di stasiun. Kalau kata ibu sih, orang-orang ini mau bekerja di Jakarta. Jangan salah loh, teman. Walau subuh, kereta di Bogor ke Jakarta selalu penuh. Ada yang heran kenapa aku memakai masker? Ini agar tidak ada virus dari luar yang masuk ke tubuhku. Penderita leukemia itu daya tahan tubuhnya menurun, teman. Jadi gampang terkena virus. Sampai juga nih di rumah sakit. Aku dan ibu langsung ke klinik ibu dan anak. Di sanalah aku akan diperiksa. Untunglah belum banyak pasien yang datang nih, teman.
Biasanya kursi tunggu antrian untuk mendaftar ini sudah penuh loh. Berarti aku tidak perlu lama menunggu nih. Selama terapi, aku bertemu banyak teman yang punya nasib sama denganku. Dan karena sering bertemu di rumah sakit, kami semakin dekat dan menjadi keluarga baru. Tapi sayang sekali, satu persatu teman seperjuanganku melawan kanker ini harus pergi ke surga karena tidak kuat melawan penyakitnya. Sedih sekali rasanya, teman. Ya. Siapa Bu nama anaknya? TB Al-Qadri. Tanggal lahirnya? 28 Agustus 2009. 8 Agustus 2009. Iya. Ini Dokter Murti, teman. Dokter Murti lah yang memeriksaku sejak aku masuk rumah sakit ini. Makanya Dokter Murti jadi dokter favoritku. Hehe. Hati-hati, pelan-pelan. Kepalanya di sana aja deh. Atas. Ini dari hasil labnya juga bagus ya. Dia udah seperti anak normal yang lain. Alhamdulillah ya, TB ya. Sekolah yang baik ya, sekolah yang rajin ya, sama ibu ya nanti ya. Alhamdulillah, semua pemeriksaanku bagus. Kalau 2 tahun ke depan hasil pemeriksaanku selalu bagus, maka aku bisa dinyatakan sembuh, teman. Puji syukur yang sangat besar aku panjatkan pada Tuhan. Berkat kuasanya aku bisa sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih juga para dokter dan suster yang sudah merawatku. Dan yang paling penting, terima kasih untuk keluargaku yang tidak pernah menyerah untuk membantuku melawan penyakit ini. Terutama ibuku tersayang. Ibu dari dulu selalu menemaniku berobat. Berangkat subuh, pulang malam. Mengantri berjam-jam di rumah sakit. Tapi, ibu tidak pernah mengeluh. Aku juga tidak pernah melihat ibu bersedih. Ibu selalu tersenyum kalau di depanku. Ibu juga selalu berkata kalau aku pasti sembuh. Aku tahu di balik senyumannya, ibu pasti berusaha untuk tidak menangis. Saat dokter memberitahu aku sakit leukemia, ibu berusaha baik-baik saja di depanku. Itu supaya aku tetap semangat melawan penyakit ini. Oh iya, aku pernah tidak sengaja melihat ibu sedang menangis. Rasanya aku ingin memeluk ibu dan mengatakan kalau aku sangat menyayangi ibu. Ibu dan ayahku sudah banyak berkorban untukku. Selama aku sakit, aku dan ibu dipertemukan dengan orang-orang yang berhati mulia, teman. Kakak-kakak relawan dari komunitas Taufan. Komunitas Taufan memang suka membantu pasien anak penderita kanker. Bukan hanya berupa materi, kakak-kakak relawan juga suka membuat acara untuk menghibur pasien anak menderita kanker. Seperti hari ini nih teman, aku bertemu kakak-kakak relawan. Kakak-kakak relawan ingin tahu kondisiku sekarang dan mengajakku bermain. Aku merasa sangat beruntung teman, dikelilingi orang-orang yang peduli padaku dan membuatku semangat untuk sembuh. Selain naik kereta, yang membuat aku suka setiap perjalanan ke rumah sakit adalah patung ini teman.
Ada yang tahu ini patung siapa? Ini adalah patung Kapten Muslihat, teman. Salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Patung ini berada di Taman Topi di sebelah Stasiun Bogor. Aku suka berfoto sambil menirukan gaya patung Kapten Muslihat. Kadang aku juga suka memberi hormat. Tahu tidak teman, karena patung ini aku jadi punya cita-cita ingin menjadi polisi loh. Ini nih hal yang selalu aku, kakak dan adikku tunggu di rumah. Ayah pulang kerja. Tidak banyak waktu yang aku habiskan dengan ayah. Ayah selalu pergi kerja subuh dan pulang pada malam hari. Tapi kalau sudah pulang kerja, ayah selalu menyempatkan diri untuk mengobrol dengan anak-anaknya. Sholat duha. Wih, pintar niatnya gimana coba? Sholat duha gimana? Atau kan kalau masih kecil juga kan harus bisa ya. Walau ayah tidak di rumah, tapi ayah peduli apa saja yang anak-anaknya lakukan. Kalau Kapten Muslihat adalah pahlawan Indonesia, buatku ayah pahlawan di rumah ini. Ayah bekerja setiap hari, mencari uang untuk keluarganya. Tapi walau ayah sibuk, ayah tidak pernah lupa memperhatikan anak-anaknya. Saat aku sakit dulu, ayah juga selalu menemaniku dan memberi semangatku untuk sembuh. Ma, itu waktu Dada kemarin kita ke Cipto gimana hasilnya? Alhamdulillah, perkembangannya sih bagus kata dokter. HB-nya juga udah mulai meningkat. HB-nya kemarin 11, kata dokter bagus. Leukositnya udah sedikit juga. Terus cuman tinggal dijaga aja dari makanannya, katanya gitu. Blastnya ya udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Aku akan selalu mengingat setiap nasihat kedua orang tuaku. Aku tahu mereka ingin yang terbaik untukku, dan aku juga akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Aku tidak akan membuat mereka khawatir lagi nih. Semoga saja penyakitku benar-benar sembuh ya, dan tidak ada yang menangis lagi karena aku. Aku pernah bertanya, kenapa Tuhan memberiku penyakit ini? Kenapa aku tidak bisa sehat seperti anak-anak lainnya? Aku pernah merasa sangat sedih. Tapi ternyata Tuhan itu memang Maha Penyayang ya. Tuhan memang memberikanku cobaan, tapi Tuhan juga memberikanku kesempatan untuk sembuh. Semoga teman-temanku yang masih berjuang melawan kanker bisa sembuh ya. Ayo terus berjuang dan berdoa ya teman. Satu kalimat semangatku untuk teman-teman. Tuhan memilih kita menjadi kuat melalui sakit untuk bisa berbagi semangat juga.